Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah merupakan kalimat yang begitu singkat, merupakan kalimat yang sangat mudah kita ucapkan. Akan tetapi kalimat yang sangat mudah kita ucapkan ini mewakili lubuk hati kita yang paling dalam sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sebab Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa mendapati bulan suci Ramadan ini dan masih bisa menjalankan ibadah puasa hingga saat ini. Karena begitu banyak orang yang ingin mendapati bulan suci Ramadan ini, begitu banyak orang yang ingin mendapati bulan yang penuh berkah ini, akan tetapi Allah telah memanggil mereka terlebih dahulu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah sebab masih diberi kesempatan. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada panutan kita, idola kita, kebanggaan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang dimana diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang dimana menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dengan kata lain minadh-dhulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah merupakan hal yang wajib bagi setiap individu. Sebab Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Meskipun kita ada yang jarang sholat, meskipun ada di antara kita yang jarang bersyukur kepada Allah, akan tetapi Allah tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Oleh karena itu, sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita taat kepadanya. Disebutkan dalam kitab Hilyatus Syabab karangan Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle, di dalamnya disebutkan ta'atullahi hiyal imtisalu bima amarna bihi wal ijtinabu amma nahana anhu. Taat kepada Allah adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita hendak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, ketika kita hendak menjadi hamba yang taat kepada Allah, maka kita laksanakan segala perintah Allah. Contohnya pada bulan Ramadan ini, kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Maka melaksanakan puasa adalah bentuk kesyukuran dan bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita tidak melaksanakan puasa, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur adalah ketika ia mendapati nikmat sedikit, lantas ia mengira nikmat yang ia dapatkan adalah hasil usahanya sendiri tanpa campur tangan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari semalam. 100 kali dalam sehari semalam. Lantas muncul pertanyaan, apakah Rasulullah melakukan dosa sehingga Allah murka kepada beliau? Tentu saja tidak. Sebab Rasulullah bersama nabi-nabi lain diberikan dengan istilah maksum, yakni dijaga daripada perbuatan maksiat, sehingga sangat tidak mungkin Allah murka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk apa Rasulullah memohon ampun kepada Allah?
Ternyata setelah beliau menghitung nikmat yang beliau dapatkan, lalu beliau bandingkan dengan amal ibadah beliau kepada Allah, ternyata tidak sebanding dengan amal ibadah beliau kepada Allah. Sehingga beliau memohon ampun kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah aku karena begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku, akan tetapi tidak sebanding dengan amal ibadah yang hamba lakukan padamu." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Coba kita perhatikan, sekelas Rasulullah saja, kekasih Allah yang jelas-jelas dijamin masuk surga, masih memohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa? Bagaimana dengan kita yang masih sering melakukan dosa? Masihkah kita tidak ingin memohon ampun kepada Allah? Mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan ini, maka manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebaik mungkin. Jangan sampai kita keluar bulan suci Ramadan, Ramadan telah berlalu, akan tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Sangat rugi orang yang mendapati bulan suci Ramadan, lalu bulan Ramadan telah berlalu, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Di bulan yang jelas-jelas ampunannya begitu luas saja tidak diampuni, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Oleh karena itu, sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, jangan pernah kita insecure, jangan pernah kita merasa diri kita ini kurang bagus di mata orang lain, karena Allah telah memberikan porsi masing-masing bagi diri kita. Oleh karena itu, ketika kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita mencela apa yang ada pada diri kita, kita tidak bersyukur akan apa yang ada pada diri kita, maka kita termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah atau orang yang kufur kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebaik mungkin, dan marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada nikmatku, akan nikmatku kata Allah, maka Allah akan menambahnya, dan apabila kalian kufur akan nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Ayat ini menandakan bahwasannya ketika kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan meraih kesuksesan, niscaya kita akan meraih suatu kemuliaan yang besar. Allah akan menambah rezeki kita tanpa kita sadari. Begitupun sebaliknya, apabila kita mengkufuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka waspadalah, jangan sampai kita mendapatkan siksanya di dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan ini hanyalah seorang pendosa yang mengharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.